Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila dengan NIM 2311025 dari kelas PAI 5A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Utin Mutia MPD. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya terdiri dari 2 soal. Soal yang pertama, yaitu aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu, mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada 2 poin tersebut? Pengembangan profil pelajar Pancasila dapat dilakukan melalui integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum, pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler, serta kegiatan ekstrakurikuler. Pendekatan utamanya adalah melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang bertujuan untuk membangun karakter dan kompetensi siswa melalui pengalaman kontekstual berbasis proyek yang holistik, kontekstual, berpusat pada siswa, dan eksploratif. Implementasi ini juga didukung oleh budaya sekolah dan kolaborasi antara sekolah, keluarga, serta masyarakat. Adapun 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, menerapkan nilai-nilai agama dan akhlak mulia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, mandiri, mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, serta memiliki inisiatif dan dorongan diri, bergotong royong, mampu bekerja sama dengan orang lain secara sukarela untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan bersama. Berkebinekaan global, mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, serta memiliki sifat atau sikap terhadap kebudayaan lain. Yang ketiga, bernalar kritis, mampu secara objektif memproses informasi, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan. Kreatif, mampu memodifikasi, menghasilkan gagasan yang orisinal dan adaptif. Terus, pertanyaan, mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan kepada profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila merupakan landasan karakter dan identitas bangsa Indonesia yang mencakup nilai-nilai penting seperti toleransi, gotong royong, kreativitas, dan kebinekaan. Menekankan pengembangan profil ini bertujuan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moral, akhlak yang mulia, mampu bekerja keras, kreatif, bernalar, kritis, dan karakter yang kuat, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara yang berkontribusi positif bagi bangsa dan negaranya. Selanjutnya, penekanan pada literasi dan numerasi. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, sedangkan numerasi adalah kemampuan berhitung dan memahami angka. Adalah kompetensi dasar yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Penekanan pada literasi dan numerasi memastikan siswa memiliki kemampuan dasar yang kuat untuk belajar lebih lanjut dan menghadapi tantangan di era globalisasi dan teknologi. Adapun peran literasi numerasi dalam kurikulum. Yang pertama, kompetensi inti. Keduanya menjadi fondasi penting bagi siswa untuk belajar lebih lanjut dan menghadapi tantangan masa depan yang kompleks dan cepat berubah. Yang kedua, penerapan praktis. Kurikulum menekankan pembelajaran yang relevan dengan skenario praktis sosial, ekonomi, lingkungan untuk mengasah kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata. Yang ketiga, berpikir kritis. Literasi numerasi melatih siswa menganalisis data, melihat pola, menginterpretasi informasi atau grafik dan tabel, mengambil kesimpulan, dan membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, kemandirian.
Kemampuan ini membantu siswa menjadi mandiri, misalnya dalam mengelola keuangan pribadi dan membuat pilihan yang bijak. Nah, keduanya itu juga mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, menganalisis, dan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum merdeka menekankan kedua aspek tersebut agar pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu saja, tetapi juga pada pembentukan karakter serta kemampuan dasar yang esensial untuk keberhasilan belajar dan kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini bertujuan menciptakan peserta didik yang seimbang antara kepribadian Pancasila dan keterampilan literasi numerasi sebagai fondasi masa depan yang lebih baik. Dengan memperkuat kedua aspek ini, kurikulum merdeka bertujuan menyiapkan generasi yang berkarakter, kompeten, adaptif, dan mampu bersaing di era global, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut Anda materi PAI apa yang cocok untuk tema sustainability atau penurunan kuantitas dan kualitas air? Nah, materi pendidikan agama Islam yang paling relevan untuk tema sustainability khususnya terkait penurunan kuantitas dan kualitas air adalah materi tentang akhlak, menjaga lingkungan, fikih toharoh, serta ayat-ayat Al-Quran tentang larangan merusak alam dan amanah manusia sebagai khalifah. Dalam materi akhlak, peserta didik dapat memahami bahwa Islam menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga bumi, termasuk tidak mencemari air, tidak membuang sampah ke sungai, dan tidak menggunakan air secara berlebihan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi, serta Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang menggambarkan bahwa kerusakan di darat dan laut termasuk tercemarnya air adalah akibat ulah manusia sendiri. Dalam materi fikih toharoh, siswa dapat belajar bahwa air memiliki syarat sebagai air suci dan mensucikan. Konsep ini sangat relevan dengan isu menurunnya kualitas air akibat pencemaran, karena dalam Islam, air yang berubah warna, bau, atau rasanya akibat najis tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ayat Quran Surah Al-Furqan 48 yang menyebutkan bahwa Allah menurunkan air yang bersih, menunjukkan bahwa kesucian air harus dijaga oleh manusia. Nah, selain itu, tema sustainability juga berkaitan dengan ajaran akidah tentang nikmat Allah dan amanah manusia. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 menegaskan bahwa Allah menciptakan segala yang hidup dari air, sehingga menjaga kualitas dan kuantitas air adalah bentuk syukur atas nikmat Allah. Manusia juga diberi amanah sebagai khalifah di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, sehingga wajib memastikan lingkungan kita itu tetap lestari. Nah, hadis Nabi juga ada menyebutkan yang melarang pemborosan air saat berwudu meskipun di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ahmad menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan prinsip hemat air jauh sebelum isu krisis air menjadi masalah global. Hadis kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, termasuk sumber-sumber air. Nah, dengan demikian materi PAI yang mengangkat tema ini dapat membentuk kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek? Nah, rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek dengan tema sustainability dengan cara menerapkan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, menentukan masalah. Siswa
diajak untuk memahami isu penurunan kuantitas dan kualitas air di daerah mereka. Nah, yang kedua, penggalian ilmu pendidikan agama Islam. Guru mengaitkan konsep pengelolaan lingkungan dengan ajaran Islam mengenai amanah dan etika menjaga bumi. Langkah yang ketiga, perencanaan proyek. Siswa merancang proyek kecil seperti kampanye hemat air, pembuatan poster edukasi, atau pengembangan sistem sederhana pengolahan air. Nah, langkah yang keempat, pelaksanaan proyek. Siswa bekerja dalam kelompok untuk melaksanakan kegiatan tersebut, menerapkan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam tindakan nyata. Nah, langkah yang kelima yaitu presentasi hasil. Siswa mempresentasikan hasil proyek dan refleksi nilai-nilai pendidikan agama Islam yang dipelajari. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Guru memberikan umpan balik dan mendorong penerapan berkelanjutan di lingkungan sekitar. Dengan demikian, pembelajaran berbasis proyek ini tidak hanya mengenalkan siswa pada isu lingkungan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam secara praktis dan aplikatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.